Halo manusia-manusia berbudaya jagat, kita mau nge-review Like a Dragon. Tapi kali ini gua nggak sendirian, gua sama Plat di sini. Ya, kita mulai yuk. Jadi ada alasan kenapa gua di sini sama Plat. Ya. Gua itu nggak pernah main Yakuza. Which is weird. Tapi gue gak pernah main Yakuza. Nyentuh pun gak pernah. Like a Dragon Gaiden ini gue mainkan karena dia ada di Xbox Game Pass. Nah, jadi keberadaan Plat di sini adalah untuk memberikan pandangan dari yang sudah pernah main Yakuza. Sedangkan gue yang menggebu-gebu main game ini agak aneh. Agak aneh. Ini entry point gue ke franchise-nya Yakuza ini. Iya. Oke, kita ngomongin dulu kalau game ini sudah tersedia pada PS4, PS5, Xbox One. Ada di Xbox One masih. Ada di PS4, ada di Xbox One. Ada di Xbox Series. Nah, dan tentu saja PC ada di Steam dan ada di Xbox Game Pass seperti tadi gue bilang. Nah, kalau yang mau main di PC ini gue kasih dulu ya spesifikasinya ya. Oke. OS-nya minimal Windows 10, storage 98GB, ya lumayan gede tapi nggak lebih gede daripada Genshin. Terus minimum speknya, prosesor Intel Core i5 3470 atau yang setara, RAM-nya 8GB, graphic cards-nya Nvidia GeForce GTX 960 atau yang setara. Recommended-nya Intel Core i7 4790, 3,6GHz, memori 16GB, dan Nvidia GeForce RTX 2060. Tentu saja kalau pakai spesifikasi yang lebih baik ya gambarnya juga akan jauh lebih baik gitu loh. Size-nya memang gede 90GB tapi jangan expect ini game yang panjang karena gedenya itu gara-gara ada demo Infinite World di dalamnya, which is ada Hawaii segala macam gitu. Jadi jangan berharap ini lebih gede daripada Like a Dragon 7 walaupun size-nya 2 kali lipat gitu. Jadi gede karena ada demonya gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Sebelum kita mulai, kita kasih tahu dulu ke penonton. Barangkali ada penontonnya kayak gue, pengen main Yakuza tapi tidak tahu entry point, tapi malah entry point-nya di sini. Aneh banget sumpah. Apa itu Like a Dragon Man Who Erased His Name? Jadi sebelum ngomong gue memang harus bilang kalau ini memang kejadian yang unik, yang aneh. Karena kalau misalnya nanya ke gue akan bilang lu main dari Yakuza Zero dulu kalau mau entry point. Banyak yang ngomong gitu ke gue. Iya, tapi dia for some reason dia masuk dari Gaiden. Yang notabene adalah cerita penghubung yang semua katanya udah established tapi dia masuk dari sini dan teradiksi gitu. Jadi situasinya lumayan unik. Nah, kalau dibilang apa itu Erased His Name, Who Erased His Name itu cerita soal Kiryu dari Kiryu Kiryu dari Yakuza 6 ke 7 dan ke 8. Jadi di 7 sama 8 tuh kan di 7 tuh ada kebingungan kenapa kita pakai Kasuga, si Kiryu tuh nasibnya gimana dan lain-lain setelah yang terjadi di 6. Jadi ini menceritakan ada di 6 gitu. Jadi ini menceritakan si Kiryu setelah 6 tuh dia ngapain, apakah dia masih hidup atau enggak. Terus kenapa dia bisa ada di 7 dan sebagainya gitu. Ini dari yang gue lihat-lihat ya, yang gue research karena gue belum main. Gue belum main. Settingan Like a Dragon Man Who Erased, gue bilang Like a Dragon The Gaiden aja ya, biar lebih gampang. Ini belibet banyak banget. Settingannya ada di Sutenbori, Osaka ya. Osaka. Beda sama yang sebelumnya di Kamurocho. Nah, ini agak menarik karena selain di Sutenborinya, kita juga akan disuguhkan sama sebuah daerah yang namanya The Castle. Ini area fiksinya. Ya, fiksinya. Karena kan ya again kita setelah gue lihat-lihat lagi, gue ngeliatnya dari YouTube. Again ini entry point gue, maafkan ya teman-teman. Begitu masuk ke The Castle, gue bilang, wow, sangat tidak masuk akal sekali. Nah, yang paling menarik tapi yang bikin gue teradiksi sama game ini adalah gameplay. Gameplay. Gue nggak nyangka kalau semenarik itu yang namanya Yakuza ini. Like a Dragon lebih tepatnya, franchise Like a Dragon ini. Dari Kiryunya yang karismatik sekali, terus brawlingnya, tapi dari again beda ya katanya ya. Beda. Jadi kalau gimana? Jadi untuk Like a Dragon Gaiden sebenarnya udah dapat sosok Kiryu yang sudah sempurna dalam tanda kutip, sudah masuk ke level legendary Yakuza. Jadi semua skill yang terbawa dari statusnya itu sudah matang gitu. Jadi dapatnya udah Kiryu yang imba gitu. Sementara di seri yang lama, gue harap lu balik ke seri yang lama.
itu lo akan hadapi Kiryu yang masih kadang-kadang dia belajar skill baru. Oh. Jadi masih ada style bertarung yang lo mesti belajar sendiri segala macam gitu. Kalau di sini dia udah statusnya udah legendary, udah imba gitu memang, udah imba. Nah, yang gua sempat bingung memang yang namanya agent mode sama Yakuza mode. Nah, agent mode sama Yakuza mode nih gua pas main, wah, two whole different thing. Dimana agent mode itu mainnya kayak James Bond banget ya. Ya, gadget base. Dia punya spider string, terus punya sepatu yang roket yang ada roketnya. Dia punya rokok yang bisa meledak. Itu lucu sih. Itu dapetnya lucu. Dia punya rokok yang bisa meledak sama apa lagi kemarin? Drone. Sementara Yakuza mode itu jauh lebih klasik ya. Lebih Yakuza. Jadi membuktikan kenapa tatonya tuh naga gitu di belakangnya. Dragon of Dojima. Dan gue merasa Yakuza mode itu untuk one by one. Literally one by one gitu loh. Charge attack-nya, damage-nya gede banget. Terus ya buat boss tuh berguna banget. Gue nggak bisa berhenti main, men. Terus apa yang lu suka selain battle, suka apanya lagi gitu? Kenapa tradisi gitu? Tradisi cerita oke. Walaupun agak drama, agak sinetron ya. Agak sinetron, jadi saya teman kamu, tiba-tiba saya saya musuh kamu, gitu-gitu terus. Tapi di sela-selanya itu gue sedikit seperti melihat Gintama jadinya. Karena ada cerita yang serius tapi ada yang kocak gitu. Kocaknya juga kocak banget gitu. Nggak kok ini cerita serius kok tiba-tiba begini gitu. Di side missionnya juga ada yang horor, ada yang kocak. Jadi gue kayak, ini bukan game sebentar main. Emang kalau kita ngomongin secara keseluruhan mau cepet mainnya, estimasinya adalah 9 jam cuman. Tapi kalau lu mainin, lu grinding, nggak 9 jam. Lama mainnya. Charm paling gedenya di sini adalah gameplay brawlingnya memang. Dan itu ditekani lagi di The Castle-nya, di Colosseum-nya. Yang mana gue ngerasa setelah gue update semua si Kiryu-nya, gue anggap oke, gampang semua. Enggak, men. Enggak. Ketika lu masuk ke rank platinum, astaga, susah. Memang susah. Tiba-tiba yang tadi bisa dibanting nggak bisa dibanting. Musuhnya juga gede-gede. Aneh-aneh juga musuhnya. Damage-nya juga nggak ngotak. Ada yang kayak Iron Man bisa nembak-nembakin gitu. Udah. Ini dunia Yakuza beneran. Tapi lu pernah main game melee base selain Genshin Impact? Maksudnya Genshin kan memang banyak kan melee kan attack-nya gitu. Ada banyak sih. Ada beberapa lah yang pernah gue mainkan. Kalau dulu tuh apa sih namanya? True Crime. True Crime. True Crime enggak tembak-tembakan ya dia? True Crime ada tembak-tembakannya, tapi ada kayak harus sedikit berantemnya juga. Ada base-nya juga. Basic ada harus berantem juga. Cuman gue ngerasa kalau dipikir-pikir lagi, True Crime ini kan triad ya. Settingannya triad, tapi lebih kayak GTA kalau gue kan open world gitu. Beda sama Yakuza. Dan kalau gue lihat-lihat emang Yakuza sebenarnya mirip kayak Shenmue ya. Mirip Shenmue, banyak yang bilang mirip Shenmue di zaman dulu. Yang lucu, yang gue rasa agak bikin lu lama adalah di sini grindingnya itu fun, tapi juga agak membingungkan. Kenapa? Akame Point. Oke. Akame Point. Jadi lu boleh punya duit sampai 50 juta bisa beli celana dalam warna emas yang imba banget. Statnya ya. Tapi untuk naikin skill, lu butuh Akame Point. Jadi Akame ini penjual informasi lah. Penjual informasi yang yang menangani homeless di sana. Yang bekerja sama lu di Sutenbori-nya. Nah, Akame Point itu cuma bisa dapat dari side mission, dari beresin yang perintilan itu. Dan gue terus bingung mau kemana lagi. Jadi achievement harus diberesin semua gitu loh. Apakah sekarang gue udah penuh? Belum juga. Kan tinggal naikin HP-nya, tinggal start HP-nya. Jadi start HP-nya tuh ada yang Kiwami kan. Kiwami itu belum penuh gue. Belum penuh. Hal yang bikin menarik lagi di sini, yang bikin gue main lama adalah mini game.
Gue nggak nyangka mini gamenya tuh gabrek banget tuh. Dari blackjack, dari shogi, terus ada apa lagi? Dart, terus pool, ada golf, kabaret ya pasti. Kabaret. Oh, aduh, kabaret sih. Ada Keson. To be honest, kenapa entry point gue di sini? Gara-gara Keson. Oh, karena lu ya penggemar VTubers juga. Nah, gue kan penggemar VTubers gitu. Ada Keson di sini. Oke, daripada Zero dulu, gue masuk sini aja dulu gitu. Ada Keson di sini dan tidak mengecewakan sebenarnya. Kesonnya tampil maksimal. Tampil maksimal banget gitu. Ini kan franchise yang sebenarnya udah lama gitu ya. Like a Dragon Gaiden ini sebenarnya sempurna nggak buat gitu? Buat gua gitu. Tapi gue yakin orang yang lagi nonton dan udah pernah main dari Yakuza 1, 2 sampai at least 6, Zero dan yang ke-7 lah ya. Akan merasa kalau excitement lu ini itu akan jauh lebih eksplosif lagi ketika lu main seriesnya daripada main Gaiden. Soalnya Gaiden tuh cuma 15 jam. Itu ada sebuah experience yang sudah dipotong sedemikian rupa. Itu pertama. Kedua, dia dibikin di awal tuh sebagai DLC, baru dipikirin jadi DLC? Baru dipikirin jadi full game. Jadi nggak pernah full game gitu, bukan full game niatnya di awal gitu. Nah jadi yang lu dapetin semua dari side mission, dari mini game, dari semacam meta game, adiksi segala macam yang Akame Points itu di series utama jauh lebih banyak, jauh lebih adiktif, jauh lebih berkualitas. Jadi gue agak heran kenapa lu masuk via Gaiden dulu, tapi for some reason karena Gaiden berhasil ngehook lu, mulailah main kayak series utama dari Yakuza Zero yang kontennya akan wah ternyata Gaiden tuh nggak ada apa-apanya gitu. Lu agak ngerasain kayak gitu sih menurut gue. Karena gini, spoiler guys, kita kasih spoiler dulu di sini, spoiler. Gini, dari cerita utamanya ya apa namanya, like Gaiden ini, ada banyak kayak flashback ke Yakuza sebelumnya. Bisa Yakuza sebelumnya. Buat dari pandangan gua, lu yang sudah main Yakuza pasti akan wow gitu lah, akan excited gitu lah dengan reference yang ada gitu loh. Jadinya kayak gua yang belum main kayak dulu ada gini. Emang gimana ceritanya? Iya, dia jadi penasaran dia. Jadi gue jadi penasaran dan to be honest gue jadi pengen main Zero. Ada apa dari Zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan. Tapi gue rasa lu gak harus main yang 3, 4, 5 sih. Kalau kayak gue skip karena remaster doang. Tapi Zero, Kiwami 1, Kiwami 2 sama 6 main lah. Lu akan sangat-sangat suka menurut gue. Game brawling sekarang tuh tidak banyak, lagi gak banyak. Biasanya game brawling tuh ada di beat 'em up yang 2D, yang kayak kalau terakhir tuh apa sih namanya si Barnacle. Yang gue mainkan Barnacle. Tapi ya gitu linear sekali kan. Ini tuh bikin gue ada rasa imersifnya, ada rasa kayak pengen gue harus ngerjain ini, gue harus ngerjain itu, gue harus ngerjain ini. Ada batasan yang harus gue tembusin lagi gitu loh. Jadi gue excited as a game, buat gue ini fun gitu. Nggak jelek sama sekali sebenarnya, nggak jelek sama sekali. Lu bukannya pernah main Troublemaker? Aduh. Lu bayangin, dia pernah main Troublemaker dulu yang developer Indonesia itu, terus dia baru main pertama kali Like a Dragon Gaiden. Gimana komentarnya? Oke. Terus kita cancel aja nih orang. Oke, gini. Tidak mengecilkan developernya, tapi gini, masih jauh men. Dan mengingat ini adalah bagian kecil dari franchise Yakuza, gue ngerasa Troublemaker itu belum 10%-nya bahkan. Menurut lu pantas kalau ada orang bisa kayak compare Troublemaker tuh Yakuza-nya Indonesia gitu? Masih jauh. Jauh banget. Gue juga setuju. Gue jauh karena gini, ada hal yang gue rasa di kayak gini. Gue kan tidak pernah gini ya. Video ini gue buat karena tradiksi. Karena gue tradiksi sama Like a Dragon. Bahkan mungkin gue akan tradiksi sama mungkin kalau gue ada nyobain Zero dan sampai 6 gitu ya. Troublemaker itu gue tidak pernah mengalami sama sekali Yakuza. Dan gue sendiri ngerasa itu game banyak banget kekurangannya. Walaupun dia dengan scope yang kecil, tapi dia tidak maksimal. Buat gue tidak maksimal. Tidak ada yang ikonik di dalam situ. Buat gue yang ikonik ya cuman kalau kita ngomongin Troublemaker ya, sedikit ya kita ngomongin Troublemaker sedikit di sini ya.
Yang ikonik cuman ya kalimat-kalimat kasarnya doang gitu loh, nggak ada yang lebih gitu. Tapi again, gue masih bisa me-appreciate karena ini developer gamenya kalau nggak salah agak lama, development gamenya agak lama dan masuk ke era pandemi. Jadi gue ngerti kalau misalnya ada kesusahan di situ, ada kerepotan, bahkan duitnya masih belum ada kalau nggak salah ya. Nah, jadi developer Troublemaker 2 lo beresin. Dia akhirnya punya bahan komparasi. Sekarang gue punya bahan komparasi banget soalnya. Dia sebelumnya dengan Blank datang main game brawler, terus dengan Yakuza Indonesia, terus dia akhirnya main Yakuza dan dia paham kayak masalah di Troublemaker juga masalah misalnya kayak kita compare mini game doang gitu. Even kayak mini game kayak dart pool itu even lebih better daripada semua hal mini game yang berusaha tawarin sama Troublemaker, which is ya memang agak berantakan juga gitu. Jadi even hanya untuk sektor mini gamenya itu masih banyak kekurangan untuk Troublemaker gitu. Nah, tapi instead of kita ngomongin Troublemaker lebih lanjut, kalau lebih lanjut kita akan nyampah-nyampahan aja di sini. Like a Dragon Gaiden sendiri itu bukan tanpa kekurangan. Kalau menurut lu ada apa aja yang kurang di Like a Dragon? Oke, dari lu dulu lah. Lu seharusnya kan sebagai orang yang pendatang baru, kira-kira apa gitu lo? Buat gua sendiri yang paling signifikan di gua itu adalah lock on. Oh, lu lock on. Sama ini lock on musuhnya tuh kadang-kadang masih kemana-mana. Tetapi memang ditutup sama dinamisnya si pertarungan itu sendiri. Yang kedua adalah menghindarnya. Gue terlalu terbiasa main Genshin Impact, main Honkai Impact, main game yang memang terlalu dinamis. Jadi yang lu pencet langsung geser gitu. Dia itu butuh waktu gitu loh. Habis mukul kayak ada plusnya gitu. Jadi kayak ada plus frame-nya. Jadi nggak langsung bisa ngindar. Jadi kalau misalnya ada lu harus counter, lu salah, lu udah mukul charge attack duluan, nggak mungkin lu bisa ngindar. Pasti kena pukulannya si musuh gitu. Jadi kayak memang ada hal-hal yang nitpicking yang gue rasa emang bisa dikembangin lagi gitu, bisa diberesin lagi. Tapi sejauh ini ya tidak ada yang lebih dari itu. Bahkan ini bisa bikin gue masuk ke franchise Yakuza. Gue bener-bener amazed sama itu lu bisa masuk dari Gaiden instead of Zero gitu. Apa yang terjadi? Tapi paling enggak si Sega melakukan tugas yang baik lah. Paling enggak untuk lu gitu, karena bisa masuk dari sini. Kalau dari gue kekurangannya karena gue sempat main Yakuza. Jadi Yakuza tuh agak aneh gitu serinya. Dia punya cerita utama serius. Tapi side mission sama gameplaynya, battle-nya tuh tidak perlu lu seriusin gitu. Jadi mereka kalau mau bikin apapun di side mission, mau bikin apapun di gameplay, kadang-kadang tuh berasa kayak putus sama cerita utamanya gitu. Nah, di sini gue menemukan agak aneh cerita utamanya gitu. Karena teknologi, spider itu apa sih gitu. Terus ketemu di cerita utama ada musuh yang bisa pakai cannon. Iya itu ketemu pertama kali. Terus gue kayak apa sih gitu lagi. Terus yang ketiga Kiryu pakai pistol nembak-nembak. Emang gak pernah ya? Dia pernah nembak di Yakuza Zero, ntar lu ketemu. Tapi seingat gue dia tidak pernah menembak orang di dada gitu loh. Kiryu tuh sama kayak Batman, tidak membunuh dia. Ceritanya. Dia disuruh bunuh aja gak mau ya di sini. Jadi dia tidak membunuh. Yang keempat, ini yang paling TOLOL gitu. Lu bekerja di organisasi Seimba Daidoji. Dia bilang Daidoji adalah yang menguasai pemerintahan Jepang di belakang gitu kan. Gue kasih lu penyamaran nih, nama lu doang gue ganti. Rambut lu gak gue ganti. Lu pakai kacamata doang, baju sama, gestur sama, gaya bertarung sama gitu. Terus dari menit pertama lu main, semua Yakuza tuh kenal lu Kiryu gitu. Ya gak sih? Iya dia. Yang pas berantem, Kiryu ya? Chapter 2 ketemu orang baru, Kiryu ya? Lu ke castle, Kiryu ya? Terus buat apa? Lu menyamar. Aduh. Namanya juga gak beda jauh. Iya, Joryu Kiryu. Kiryu ke Joryu doang. Organisasi paling imba di Jepang. Operasi plastik kayak gitu. Atau dari awal ya. Dari awal ketika lu main, lu langsung create kostum karakternya. Beda banget. Beda banget gitu. Jadi jangan cuma kacamata hitam doang. Nama Joryu, gue siapa ya gitu. Terus gue juga capek tiap kali orang bilang, kamu Kiryu ya? Terus si Kiryunya bilang, enggak, gue Joryu. Oke. Apa sih?
Enggak, oh ya, apa kamu Kiryu ya? Kamu salah orang. Suara sama, rambut sama, gestur sama. Enggak, kamu salah orang. Yang goblok siapa? Oke ya, aduh ceritanya. Nah, tapi gini, despite of ininya ada yang spesial di sini. Yang spesial adalah kalau lu udah nyelesain gamenya, lu akan dapetin demo. Nah, yang tadi kita sebutin di awal, demo dari Like a Dragon Infinite Wealth. Nah, jadi kemarin kan kita sempat ngomongin ini kan ya, Yongye ya. Kalian lihat di situ deh. Nah, kalian cobain di situ. Gue sendiri belum nyobain sebenarnya, tapi gue pengen lihat. Mainlah pakai dub Inggris. Pakai dub Inggris. Pasti mantap. Terus setelah main ini lu merasa lu pengen main lebih banyak Yakuza gitu? Banget. Gue jadi pengen tahu sebelumnya kayak apa sih sebenarnya. Satu hal yang gue sadari dari main Yakuza ini, Yakuza tuh secara visual itu bukan yang bukan Alan Wake 2. Bukan game-game yang high detail atau gimana, tapi mereka memposisikan si visualnya dengan indah gitu loh, dengan tepat, dengan indah, jadi nggak kelihatan burik. Tapi kalau lu perhatiin emang kok kurangnya teksturnya, kok kurang gini, tapi nggak kelihatan itu, karena mungkin karena udah berapa 8 kali bikin, sudah seimbang itu gitu lah, pengalamannya udah sejauh itu, jadi kayak gue ngerasa ini indah sih gamenya gitu loh, dan gue betah gitu mainnya jadinya. Dia juga, gue rasa si developernya juga ngerti kalau karena dia drama yang difokusin tuh soal model karakter. Lu lihat makanya di Yakuza misalnya kayak lu lihat kulit, keringat, senyum, ekspresi, tekstur, segala macam tuh imbang. Karena dia tahu bintang utamanya itu model karakternya, jadi semua difokusin ke bikin karakternya instead of dunianya cakep gitu. Oh begitu. Nah kesimpulan kita. Nah, kesimpulan apa? Kalau dari gue mainin deh. Kalau lu belum masuk Yakuza, mungkin ini entry yang paling ringan mungkin ya jadinya. Kita akan beda kesimpulan. Lu ngobrol dulu. Oke. Kalau dari pandangan gue, kesimpulan gue adalah gue masuk ini dari Like a Dragon Gaiden. Ini ringan tapi grindingnya fun buat gue. Ada sedikit grinding karena ada secret bossnya juga. Tapi ini ringan, nggak bikin lu effort banget gitu lah rasanya. Emang mini gamenya banyak banget, bahkan ada game in game yang mana ada master systemnya kan di situ. Tapi fun, literally fun. Gua ini abis syuting nih mungkin main lagi. Nah kalau dari lu yang ini? Kalau dari gue tidak menyarankan lu berperan seperti dia yang masuk dari Like a Dragon Gaiden. Gue tetap rekomend Yakuza 0 dulu, baru Kiyomi 1, 2, 3, 4, 5 terserah, terus 6 dan akhirnya Gaiden gitu. Kita gak cuma ngomong soal story. Lu ketemu sama orang yang ketemu Goro Majima tuh tidak ada Goro gitu. Jadi siapa nih kayaknya ada gitu. Lu main Like a Dragon tapi dia nggak tahu siapa Goro. Seberapa excitednya liatin Goro ketemu Kiryu misalnya, dia nggak punya basic itu gitu. Tapi kalau lu main dari Yakuza 0, lu akan apa ya? Ada rasa nostalgianya gitu. Lu ngerti ceritanya, nostalgia, terus excitementnya akan beda. Iya, gue bisa mengerti. Jadi lu harus main Zero, harus main Zero. Berarti gue habis ini main Zero. Habis ini langsung download Zero, langsung beli, langsung main. Itu dia tadi pengalaman kita main Like a Dragon Gaiden, A Man Who Erased His Name. Nah, kalian yang udah main, mungkin dari konsol ataupun PC, gimana pengalaman kalian? Coba deh tulis kolom komen. Tapi kalau kata dia, jangan mulai, kalau kalian belum main Yakuza, jangan mulai entry aja di sini. Kasus aneh. Tapi kalau gue malah pengen main Yakuza yang lain. Aneh sekali. Aduh. Oke, sampai jumpa lagi di Jagat Play. Mungkin mau review lagi kayak gini? Tulis aja di kolom komen. Oke, sampai jumpa. Halo manusia berdua. Tidak mudah. Tidak mudah ternyata berubah.